sebelumnya ini merupakan area pohon-pohon buah yang tidak secara spesifik terfungsikan gitu. Maka dari itu tercetuslah ayo kita bangun kebun. Sebuah kebun yang dimana bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak supaya bisa menguatkan pembelajaran secara di lingkungan. Saya yakin kebun lingkungan itu memang langkahnya kecil, terus jangka panjang gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kita langkahnya bareng-bareng berarti kita akan sama-sama menghasilkan hal yang besar. Jadi kalau misalnya hal kecil tersebut kita lakukan bersama-sama, maka itu akan berdampak besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumikut 1, saya Syarif Hidayatullah. Saat ini kita sedang berada di Kebun Ciangsana Eco Park. Kebun Ciangsana Eco Park ini terletak di kawasan Sekolah An-Nahl Islamic School ya, yang membangun kebun ini untuk tujuan edukatif ya, konservatif dan juga memberikan pengalaman kepada siapa saja yang datang ke kebun ini. Ciangsana Eco Park ini seluas 1,5 hektar yang terdiri dari 3 area kebun. Area kebun Sensory Garden yang dimana saya berdiri, selanjutnya kebun Edible Garden, dan satu lagi Banana Land. Nah, di kebun Sensory Garden ini ada beberapa tanaman yang bisa kita lihat. Di sini ada tanaman kemangi. Selanjutnya di sini ada tanaman mint. Ini ada pepaya Jepang, ginseng Jawa, kunyit, serta di sini ada jahe, serai, dan seterusnya. Pembangunan kebun kami ini tujuannya selain untuk konservasi dan juga edukatif, kami melakukan dengan salah satunya menambahkan informasi berupa QR Code yang terdapat pada beberapa tanaman-tanaman dan bedengan-bedengan di sini. Ini contohnya tanaman kemangi kita siapkan untuk barcode. Jadi nanti para siswa atau pengunjung yang datang ke kebun ini, mereka bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi dengan menggunakan QR Code yang ada pada label di tanaman ini. Jadi kebun Ciangsana Eco Park ini merupakan hasil pemikiran ya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 gitu. Jadi pada waktu itu tentu kita mengetahui semua setelah disampaikannya oleh WHO terkait kondisi pandemi COVID-19 itu sekitar bulan Maret 2020 ya kita di sekolah ini tentu menghadapi kesulitan ya, bagaimana kita bisa menyampaikan pembelajaran kepada siswa-siswa kita dengan kondisi yang tidak bisa tatap muka gitu. Sedangkan sekolah pun ya kita harus menyambut siswa-siswa baru pada tahun ajaran baru itu sekitar bulan Juli Agustus.
Nah, kalau tadi tanaman di sana menggunakan bedengannya menggunakan genteng. Nah, kalau ini menggunakan ban bekas yang kita cat sehingga berwarna-warni dan juga memperindah dari kebun ini. Dengan ini kami ingin menyampaikan bahwa berkebun bisa juga menggunakan barang bekas dan tentunya kita bisa menerapkan juga perkebunan ramah lingkungan yang menggunakan bahan-bahan bekas seperti ini. Saat ini saya berada di kebun pisang. Ya, ini area yang memang kita manfaatkan. Sebelumnya area ini hanya tumbuh dari tanaman liar seperti rumput dan tanaman-tanaman lainnya. Nah, ini kita manfaatkan untuk menjadi kebun pisang. Nah, sekarang saya mau memeriksa area kebun pisang dan juga salah satunya melakukan pruning. Nah, ini salah satunya daun yang perlu di-pruning karena sudah memulai coklat. Jadi kita potong seperti ini. Selanjutnya kita cacah untuk disimpan di area bawah batangnya. Seperti ini. Nah, ini akan menjadi pelembab untuk area tanah di sekitar akar dari pohon pisang ini. Nah, ini merupakan pisang siem yang kita akan panen sekarang. Ini sebelumnya kita sudah bungkus plastik ya untuk menghindari dari kelelawar. Nah, kita pun berbagi tidak semuanya untuk kita semua, tapi juga kita berbagi untuk hewan-hewan yang ada di kebun sini. Dan ini selanjutnya kita akan panen untuk konsumsi kita teman-teman kebun. Silakan Pak Jimin. Oke, dikit lagi, oke, cukup. Ini kita simpan lagi. Nah, ini sudah siap kita potong untuk pisang siamnya, ya. Oke, Pak Jimin hati-hati. Seperti ini panen kita hari ini pisang siam. Ya, di sini kami sedang melakukan proses panen singkong. Ini bersama siswa kelas 6 SD An-Nahal yang tanaman ini mereka tanam itu 15 November 2024. Jadi dengan hari ini kira-kira sudah mencapai 6 bulan sudah waktu kita panen, dan ini nanti tanamannya akan mereka nikmati masing-masing, ada yang mau dimasak, ada yang mau dibawa pulang. Kami mempelajari ya bagaimana cara berkebun secara permakultur, permanen agriculture, yang harapannya tentu secara
pengertian itu adalah merupakan budaya dari pendekatan terhadap alam yang secara berkelanjutan. Maka dari itu kami coba belajar permanen agriculture tersebut untuk kita terapkan di sini, dan juga beberapa prinsip-prinsip dari permakultur ini kita terapkan di sini, yaitu kita menerapkan dengan tentunya metode ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan, serta menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya atau bahan-bahan organik di lingkungan kita, sehingga ketika kebun ini diinteraksi atau siswa-siswa berinteraksi di kebun ini, mereka tidak mendapatkan efek-efek yang berbahaya bagi kesehatan mereka, seperti itu. Ini sedang persiapan lahan untuk kita pindah tanam cabai. Jadi sebelumnya sudah kita lakukan penggemburan tanah-tanah ini yang sebelumnya padat. Nah, sekarang sudah mulai gembur. Nah, ini kedebong ini kita cacah untuk jadi campuran dari media tanam tanaman cabai ini. Wah, ini pupuk komposnya ya. Oke, parkir. Ya, ini kita campurkan kompos ke dalam bedengannya. Oke, terus. Nah, ini udah nggak panas karena memang sebelumnya sudah digali dan dibuka ya. Jadi kalau kompos kalau misalnya masih panas, nah ini tidak boleh langsung diterapkan. Kita masukkan dulu semua ke dalam bedengan, nanti kita atur ya ke sana ya, kita perlebar. Nah, ini cabai yang kita tanam. Nah, untuk memperkuat dari si cabai ini, khususnya untuk di akarnya, kita padatkan dulu seperti bola-bola, lalu kita masukkan ke sini. Nah, sudah, baru kita tutup dengan tanah-tanah yang lain. Mulsa ini akan melindungi tanah dari sekitaran tanaman cabai ini dari panasnya matahari. Nah, sehingga tanah di sini akan terus lembab ya, sehingga akan hidup mikroorganisme yang mengolah tanah menjadi subur. Pak Said, Pak Azril. Wah, gimana magotnya? Alhamdulillah ini udah di fase pupa, Pak. Ini sebagian udah jadi lalat. Nah, ini udah jadi lalat ya. Baru jadi lalat ya? Jadi baru menetas.
Ya, ini adalah Eco Enzim. Eco Enzim. Ini adalah sejenis POC juga, Oke. pupuk organik cair. Ini hasil dari limbah. Jadi ini di dalamnya ada perbandingannya. Untuk membuat ini jadi 1, 3, 5. Jadi 1 kilo gula merah atau molase, terus 3 sayuran, limbah-limbah dapur. Yang 5 itu 5 liter air. Ini kita udah campur. Pengaplikasiannya jangan full Eco Enzim, jadi dicampur dengan air putih. Campur dengan air keran aja. Iya. Oke. Ini udah dicampur, ini udah siap diaplikasikan. Oke. Jadi sekarang kita aplikasikan ke tanaman yang ada di sebelah sana, Iya. tanaman oyong. Iya. Ayo. Jadi kalau untuk pengusir hama bisa disemprot ke daun. Ya, ini untuk pengusir hama di daun. Selain untuk di daun, kita juga bisa untuk di tanah. Kalau di tanah, jadi dia dikocor. Nah, setelah kita melihat pengolahan sampah organik dengan menggunakan maggot dan juga Eco Enzim, ini merupakan pengolahan sampah non-organik yang ada di lingkungan sekolah dan Ciangsana Eco Park. Assalamualaikum, Pak Azril. Salam Pak Sarif. Gimana sampahnya dari botolnya? Cukup banyak atau lebih sedikit dari biasanya? Cukup banyak Pak. Cukup banyak ya. Berarti apa saja dominannya? Lebih banyak botol-botol sekarang ini? Dominan sampah sih lebih banyak ke botol plastik, terus Iya. sama seperti tempat-tempat makan plastik, Ya. terus sama sebagian kardus dan besi dan juga aluminium mungkin. Aluminium ya. Oke. Alhamdulillah berarti pengolahan sampah organik dan non-organik di kebun ini di lingkungan sekolah ini sekiranya kita sudah merespon dengan baik ya. Nah, mudah-mudahan ini tetap menjadi prinsip kita untuk bertanggung jawab kepada lingkungan. Terima kasih ya Pak Juril ya. Sama-sama Pak. Dengan lingkungan seluas ini dan juga warga sekolah yang terdapat di sini, kami menyadari potensi produksi sampah yang dihasilkan gitu ya, baik itu sampah organik maupun non organik gitu. Nah, jadi pertama untuk sampah non organik itu kami bisa manfaatkan ya untuk dipilah dan juga nanti bisa kita lanjutkan kepada tangan kedua dalam pengolahannya. Lalu untuk sampah organik ya, sampah organik ini kami manfaatkan dengan berbagai pemanfaatan. Contohnya pengolahan menggunakan maggot. Nah, ini sangat membantu bagi kami untuk memanfaatkan pengolahan dari sampah-sampah organik tersebut gitu. Maka dari itu, berdasarkan review tersebut, kami membangun yang namanya RPS. RPS itu rumah pilah sampah. Jadi ada pengolahan organik dan juga non-organik. Sekarang kita akan panen kangkung. Ini kangkung yang sudah kita tanam sekitar 1 bulan. Alhamdulillah tumbuh subur. Untuk teknik panen kangkungnya, kami akan gunakan teknik cabut.
sebelum kita siangin kangkung ini, kita akan menambah tomat cherry untuk nanti bisa kita campur di dalam tumisan kangkungnya. Nah, ini kebetulan sudah ada, belum begitu matang sih, tapi ini sudah bisa untuk dicampur untuk tumis kangkungnya. Nah, ini ada 1, selanjutnya 2, selanjutnya 3. Nah, oke, kita siap untuk menumis kangkung. Harapannya tentu kesadaran gitu. Selain sadar, itu bisa melakukan hal-hal kecil, dimulai dari yang kecil gitu. Seperti kita punya sisa makanan ya. Kadang di rumah ketika makan itu pasti ada sisa-sisanya. Bahkan ketika di rice cooker, ketika masak itu kan nggak semuanya habis masuk ke piring kita, sekalipun yang piring kita habis. Tapi masih ada sisa 1, 2, 3 gitu kan. Contoh hal tersebut bisa kita kumpulkan ya, lalu kita gunakan untuk kompos dan yang lainnya, ataupun sisa-sisa sampah yang ada di rumah kita. Lalu bisa mengajak orang lain, minimal adalah orang terdekat kita, keluarga, anak. Saya yakin kepedulian lingkungan itu memang langkahnya kecil, terus jangka panjang gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita langkahnya bareng-bareng, berarti kita akan sama-sama menghasilkan hal yang besar gitu. Karena setiap individu itu menghasilkan, contohnya sampah terhadap lingkungan ini gitu. Jadi kalau misalnya hal kecil tersebut kita lakukan bersama-sama, maka itu akan berdampak besar. Tapi kalau misalnya kita masih melakukan sendirian, jangan pernah lelah ya. Karena setiap apa yang kita lakukan insya Allah akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan.